Aku berbaring sendirian di ranjang rumah sakit. 2 hari setelah operasi yang nyaris merenggut nyawaku. Suamiku berkata, ia harus terbang ke Makassar untuk menyelamatkan proyek perusahaan. Lalu sebuah panggilan video yang salah sasaran masuk ke ponselku. Di layar itu, Reza tertawa sambil menggendong bayi laki-laki. Dikelilingi ibu dan adiknya di sebuah ruang bersalin yang penuh balon biru. Bayi itu bukan anakku. Perempuan di ranjang itu bukan aku, dan rumah yang mereka tertawakan malam itu. Seluruh perusahaan yang menanggung pesta mereka. Sebenarnya, milik siapa? Mereka lupa. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita merawat kisah-kisah tentang luka, kesabaran, dan keadilan yang datang pada waktunya. Sebelum kita mulai, tuliskan dulu di kolom komentar. Kalian menonton dari kota mana? Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan, supaya kami makin semangat menghadirkan cerita yang menemani malam-malam kalian. Sekarang, tarik napas dan izinkan saya bercerita. Nama saya Saraswati Wijaya. Orang-orang memanggil saya Bu Sara. Usia saya 38 tahun. Saya pemilik Wijaya Group, sebuah perusahaan logistik dan properti yang saya bangun dari satu ruko sewaan di kawasan Bekasi 12 tahun yang lalu. Hari ini perusahaan itu punya kantor sendiri di kawasan Pondok Indah dengan ratusan karyawan yang menggantungkan hidup pada gaji bulanannya. Saya tidak mewarisi apapun. Saya memulai dengan satu truk bekas dan sebuah buku catatan utang. Saya pernah tidur di gudang, menghitung kardus sampai jam 3 pagi dan menahan lapar demi membayar sopir tepat waktu. Saya tahu rasanya jatuh. Karena itu, saya tahu kejatuhan tidak pernah membunuh. Yang membunuh adalah dikhianati oleh orang yang kau gendong sampai ke atas. Suami saya bernama Reza Anggara. Usianya 41 tahun. Di mata dunia, ia adalah direktur utama Wijaya Group. Ia datang ke acara, berpidato dengan jas mahal, dan disebut pengusaha sukses oleh para kolega. Tidak banyak yang tahu, jabatan itu saya yang berikan. Sayalah pemegang kendali sebenarnya. Reza saya tempatkan di kursi itu agar ia punya kebanggaan sebagai kepala keluarga, terutama di depan ibu dan adiknya, yang sejak awal memandang saya seolah saya beruntung bisa menikahinya. Padahal kenyataannya terbalik. Tapi saya tidak pernah mengoreksinya. Saya pikir harga diri seorang laki-laki adalah hal yang patut saya jaga. Saya keliru. Saya menjaga harga diri orang yang diam-diam sedang menyusun rencana untuk menggusur saya dari hidup saya sendiri. Pernikahan kami berjalan 5 tahun. 5 tahun yang dari luar tampak nyaris sempurna. Rumah besar di Pondok Indah, mobil di garasi. Liburan ke luar negeri 2 kali setahun. Tapi di dalam rumah itu ada satu retakan yang tidak pernah bisa saya tutup. Kami belum memiliki anak. Bukan karena tidak mau, saya memiliki masalah pada rahim. Sebuah kondisi medis yang saya rahasiakan rapat-rapat. Hanya Reza dan dokter yang tahu. Saya menyimpannya agar keluarga suami saya tidak punya alasan baru untuk menyudutkan saya. Tapi rahasia itu tidak menyelamatkan saya. Justru menjadi celah yang mereka manfaatkan. Ibu mertua saya, Bu Sumiati, perempuan 63 tahun, yang selalu memanggil saya dengan nada datar. Di setiap pertemuan keluarga, ia menyindir dengan kalimat yang sama. Perempuan karir katanya, lupa kodratnya. Tidak bisa memberi keturunan untuk meneruskan nama keluarga. Saya menelan semua itu. Saya pikir kesabaran akan dibalas dengan penerimaan. Ternyata kesabaran hanya dibaca sebagai kelemahan. Adik ipar saya bernama Vino, usianya 34 tahun. Ia bekerja di Wijaya Group, di bagian pengadaan. Posisi yang juga saya berikan karena permintaan Reza. Vino pintar, terlalu pintar, senyumnya selalu ramah, tapi matanya selalu menghitung. Saya akan menceritakan tentang Vino nanti, karena justru di tangan Vino lah benang kusut ini bermula. Hari itu, 3 hari sebelum saya masuk ruang operasi, Reza duduk di tepi ranjang kami. Ia menggenggam tangan saya dengan wajah yang terlihat begitu menyesal. Tatapan memelas itu, tatapan yang selama 5 tahun selalu berhasil meluluhkan saya. Sayang, aku benar-benar minta maaf, katanya pelan. Proyek pergudangan di Makassar tiba-tiba bermasalah.
Klien menuntut aku turun langsung minggu ini juga. Kalau tidak, kita bisa kehilangan kontrak belasan miliar. Saya menatapnya. Sebagai pemilik perusahaan, insting bisnis saya mengambil alih rasa kecewa saya sebagai seorang istri. Saya tahu betul, kontrak Makassar memang sedang di ujung tanduk. Saya mengusap rahangnya dengan lembut. Pergilah, kata saya. Aku perempuan kuat. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Saya bahkan tersenyum saat mengatakannya. Saya menyuruh perawat terbaik menjaga saya. Saya melepas suami saya pergi dengan restu penuh. Dan disinilah saya sekarang, terbaring sendiri, 2 hari pasca operasi. Dengan jahitan yang berdenyut, setiap kali saya menarik napas terlalu dalam. Sementara di kota lain, suami saya sedang menyambut kelahiran seorang anak. Anak dari perempuan lain. Operasi saya bukan operasi kecil. 3 hari sebelum semua ini, saya pingsan di kantor. Nyeri hebat menusuk perut bagian bawah. Dunia berputar. Dan saya terbangun di ruang gawat darurat. Dokter mengatakan, ada kehamilan di luar kandungan. Sebuah keajaiban kecil yang justru mengancam nyawa saya. Bertahun-tahun saya pikir saya tidak akan pernah hamil. Dan ketika akhirnya terjadi, ia datang di tempat yang salah dan harus diangkat agar saya tetap hidup. Saya kehilangan calon anak saya dan sebagian harapan saya dalam satu malam. Reza tahu itu. Ia memegang tangan saya di ruang gawat darurat. Ia menangis. Ia berjanji tidak akan kemana-mana. 2 hari kemudian, ia berkata harus terbang ke Makassar. Sore itu hujan turun deras di luar jendela kamar rawat untuk mengusir perih. Saya meraih ponsel. Saya tidak menelpon siapapun. Saya hanya ingin membaca laporan keuangan perusahaan. Kebiasaan lama yang menenangkan saya. Lalu ponsel saya berdering. Panggilan video dari nomor Reza. Saya tersenyum tipis. Mungkin ia merindukan saya. Saya mengangkatnya. Tapi yang muncul di layar bukan wajah Reza yang menatap kamera. Kamera itu seperti tidak sengaja aktif, tergeletak menghadap ke atas, merekam sebuah ruangan terang. Sebuah ruang bersalin, penuh balon biru muda dan putih. Saya mendengar suara tawa, suara ibu mertua saya. Cucuku tampan sekali, mirip ayahnya. Katanya, riang. Suara yang tidak pernah seriang itu di depan saya selama 5 tahun. Saya mendengar suara Vino. Selamat. Bang. Akhirnya ada penerus keluarga Anggara. Lalu suara Reza, lembut, penuh cinta. Suara yang setiap pagi membisikkan kata sayang ke telinga saya. Terima kasih, Karissa. Kamu sudah memberi aku hadiah paling berharga. Karissa. Nama itu menusuk saya. Karissa adalah mantan asisten proyek yang setahun lalu mengundurkan diri dari perusahaan saya secara mendadak. Saya bahkan pernah menandatangani sendiri surat referensinya. Tangan saya gemetar. Saya menggeser ponsel, mengubah sudut, berusaha melihat lebih jelas. Dan kamera itu bergeser sedikit, memperlihatkan mereka semua dalam satu bingkai. Reza menggendong bayi berselimut biru, menunduk menatapnya dengan tatapan yang tidak pernah ia berikan kepada saya. Ibu mertua saya merangkul bahu seorang perempuan muda berkulit pucat di atas ranjang. Vino berdiri di belakang, mengangkat ponselnya, merekam momen yang katanya membahagiakan itu. Di pergelangan tangan Reza, melingkar sebuah jam tangan. Jam tangan edisi khusus yang saya pesan langsung dari Swiss. Hadiah ulang tahun pernikahan kami bulan lalu. Di baliknya, terukir 2 inisial, namanya dan nama saya. Tidak ada jam tangan kedua seperti itu di dunia ini. Saya tidak salah lihat. Saya tidak sedang bermimpi karena obat bius. Suami saya, ibu mertua saya, dan adik ipar saya sedang merayakan kelahiran anak haram Reza. Di saat saya terbaring sendirian, dengan luka operasi yang belum kering. Ponsel di tangan saya terjatuh ke atas selimut. Napas saya tersengal. Alarm dari mesin pemantau di samping ranjang tiba-tiba berbunyi nyaring, mendeteksi detak jantung saya yang melonjak. Pintu terbuka. Seorang perawat masuk tergesa. Bu Sarah, tarik napas pelan-pelan. Jahitannya sakit, ya. Saya menatapnya dengan pandangan kosong. Air mata mengalir membasahi bantal. Tapi anehnya, tidak ada isakan yang keluar dari mulut saya. Iya. Sus, bisik saya. Jahitannya terasa sakit sekali.
Saya berbohong. Yang sakit bukan jahitan di perut saya. Yang robek ada jauh lebih dalam. Di tempat yang tidak bisa dijahit oleh dokter manapun. Perawat itu menyuntikkan obat pereda nyeri ke selang infus saya. Lalu pergi. Saat pintu tertutup kembali, saya membuka mata. Air mata di pipi saya mulai mengering. Dan bersama keringnya air mata itu, sesuatu di dalam diri saya juga ikut mengeras. Saya tidak akan hancur sendirian. Kalau memang badai yang mereka inginkan, saya akan memberi mereka badai. Tapi badai saya tidak akan datang dengan teriakan. Badai saya datang dengan angka, dengan tanda tangan, dengan dokumen. Dan badai itu sudah saya siapkan jauh sebelum mereka tahu langit sedang mendung. Malam itu, saya tidak tidur. Obat penenang gagal bekerja. Otak saya justru berputar di kecepatan tertinggi, menyusun kembali setiap kejanggalan yang selama ini saya abaikan karena terlalu percaya. Saya teringat 3 bulan terakhir. Reza yang makin sering pulang larut. Reza yang ponselnya selalu tertelungkup di meja. Reza yang tiba-tiba mengusulkan agar sebagian kewenangan keuangan perusahaan dipindahkan ke bawah Vino. Dengan alasan agar saya bisa lebih fokus pada kesehatan. Saat itu, saya hampir setuju. Untung saya menundanya. Saya teringat satu hal lagi. 2 minggu lalu, Bu Ningsih, kepala keuangan saya yang sudah bekerja sejak perusahaan ini masih berupa ruko, datang ke ruangan saya dengan wajah ragu. Ia berkata, ada beberapa transaksi pengadaan yang janggal di divisi Vino. Nilainya tidak besar per transaksi, tapi polanya rapi dan berulang. Saya saat itu sedang sibuk mengurus kontrak Makassar dan menyuruhnya menunda laporan lengkapnya sampai saya sembuh. Sekarang saya mengerti, semua janggal itu bukan kebetulan. Itu adalah bocoran. Uang perusahaan saya perlahan dialirkan keluar. Pagi harinya, saya menelpon Bu Ningsih. Suara saya tenang, datar. Tidak ada sisa air mata. Bu Ningsih, kata saya. Laporan transaksi janggal yang waktu itu Ibu sebut. Saya minta semuanya. Mulai dari awal, sejak transaksi pertama yang Ibu curigai. Jangan beritahu siapapun, termasuk Pak Reza dan Pak Vino. Anggap ini permintaan pribadi dari saya. Di seberang sana, Bu Ningsih terdiam sejenak. Lalu ia menjawab dengan suara yang nyaris berbisik. Saya menunggu Ibu meminta itu sejak lama. Akan saya siapkan. Saya menutup telepon. Untuk pertama kalinya, sejak melihat foto itu, sudut bibir saya terangkat sedikit. Bukan senyum bahagia, senyum seorang pemburu yang baru saja menemukan jejak. 3 hari kemudian, saya diizinkan pulang dari rumah sakit. Reza menjemput saya. Ia datang dengan wajah penuh perhatian, membawa sekeranjang buah, dan memarkir mobil tepat di depan lobi. Sayang, maaf, aku tidak bisa menemani operasimu, katanya sambil membukakan pintu mobil. Proyek Makassar benar-benar gila, tapi sekarang sudah beres. Aku akan menebus semuanya. Saya menatap wajahnya. Wajah yang sama yang 3 hari lalu menunduk penuh cinta, menatap anak perempuan lain. Saya tersenyum manis. Tidak apa-apa, Mas, kata saya lembut. Yang penting kontraknya selamat. Perusahaan kita yang utama, kan? Ia tampak lega. Ia tidak tahu. Setiap kata yang saya ucapkan adalah jaring yang sedang saya rentangkan. Saya menyebut perusahaan kita, padahal di atas kertas, di lemari besi yang hanya saya yang tahu kombinasinya. Kata kita itu tidak pernah ada. Yang ada hanya satu nama. Sampai di rumah, saya berperan sempurna sebagai istri yang sedang memulihkan diri. Saya lemah, saya manja, saya bergantung padanya. Saya membiarkan Reza merasa aman. Karena pemburu yang baik tahu mangsa yang merasa aman adalah mangsa yang berhenti waspada. Malam itu, saat Reza tidur pulas di samping saya membuka laptop di ruang kerja. Bu Ningsih sudah mengirim berkas pertama. Saya membuka satu persatu lembar rekening koran. Mutasi pengadaan. Faktur yang janggal. Pola itu mulai terbaca jelas selama hampir 1 tahun. Melalui divisi pengadaan yang dipimpin Vino, dana perusahaan dialirkan ke beberapa vendor fiktif. Perusahaan-perusahaan kertas tanpa kantor nyata. Nilainya kalau dijumlahkan
mencapai 3,2 miliar rupiah. Dan salah satu rekening penampung akhirnya atas nama seseorang bernama Karisa. Uang saya mengalir ke perempuan yang baru saja melahirkan anak suami saya untuk membayar rumah sakit mewah, Piyama Sutra, dan balon-balon biru itu. Mereka memakai uang dari perusahaan yang saya bangun dengan tidur di gudang. Saya tidak menangis, saya hanya mencatat setiap angka, setiap tanggal, setiap tanda tangan. Saya menyimpan semuanya dalam satu map, di tempat yang tidak akan pernah mereka duga. Keesokan paginya, di meja makan, ibu mertua saya datang berkunjung, tanpa diundang, seperti biasa. Ia membawa rendang buatannya, dan menaruhnya di meja dengan gaya seorang ratu. "Sarah, kamu sudah sehat?" tanyanya. Basa-basi. Kasihan Reza, repot sekali mengurus istri yang sakit-sakitan terus. Untung dia sabar. Saya menuangkan teh untuknya. "Iya, Bu, saya beruntung punya suami sesabar Mas Reza." Ibu mertua saya tersenyum puas, mengira sindirannya kena. Ia tidak tahu, saya baru saja menyebut nama anaknya dengan kata sabar. Sementara di kepala saya, terpampang foto anaknya menggendong cucu yang ia rayakan diam-diam. Saya menahan diri untuk tidak tertawa. Bukan tawa geli, tawa dingin seseorang yang sudah tahu akhir cerita. Sambil menonton lawannya, masih mengira ia menang. "Oh iya," kata ibu mertua saya sambil menyeruput teh. "Vino bilang, dia mau mengusulkan kamu pindahkan sebagian saham perusahaan ke nama Reza. Katanya, biar lebih aman secara hukum. Kalau terjadi apa-apa pada kamu. Kamu kan sering sakit." Saya berhenti sejenak. Jadi ke sana arahnya. Bukan hanya uang. Mereka mengincar kepemilikan. Mereka ingin saya, dengan tangan saya sendiri, menyerahkan perusahaan saya kepada Reza, agar saat mereka membuang saya nanti, semuanya sudah sah menjadi milik mereka. Saya tersenyum manis. "Ide yang bagus, Bu. Saya akan pikirkan baik-baik. Mungkin saya perlu bicara dengan notaris dulu." Ibu mertua saya mengangguk senang. Ia pulang dengan keyakinan bahwa menantunya yang bodoh sebentar lagi akan menandatangani kematiannya sendiri. Sore itu, saya menelpon Pak Hendra, pengacara pribadi saya selama 10 tahun. Orang yang menyusun setiap akta perusahaan saya sejak hari pertama. "Pak Hendra," kata saya perlu memastikan satu hal. Struktur kepemilikan Wijaya Group saat ini. Berapa persen atas nama saya? Pak Hendra menjawab tanpa ragu. "Semuanya." "Bu, Pak Reza hanya direktur dengan kontrak kerja. Ia tidak memegang satu lembar saham pun. Itu sesuai dengan permintaan ibu sejak awal." Saya menutup mata. Lega. Mereka mengira saya sudah memberikan kerajaan saya. Padahal yang saya berikan hanya mahkota kertas. Tahta yang sebenarnya tidak pernah lepas dari tangan saya. "Bagus. Pakistan," kata saya. "Mulai minggu depan. Saya butuh Bapak menyiapkan beberapa hal." Diam-diam, minggu-minggu berikutnya, saya menjadi 2 orang sekaligus. Di rumah, saya adalah istri yang lembut dan pemaaf, yang memuji masakan ibu mertua, yang tersenyum saat Reza pulang larut dengan alasan lembur. Di kantor, saat tidak ada yang melihat, saya adalah jenderal yang menyusun pasukan. Saya meminta Bu Ningsih mengaudit ulang seluruh transaksi divisi Vino selama 2 tahun ke belakang. Saya meminta Pak Hendra menyiapkan dokumen hukum atas dugaan penggelapan. Saya mengumpulkan rekaman rapat, faktur vendor fiktif, dan jejak transfer ke rekening Karisa. Satu persatu. Batu bata bukti itu saya susun menjadi tembok yang tidak bisa mereka panjat. Suatu malam, Reza pulang dengan wajah cerah yang aneh. Ia membawa kotak kecil berisi kalung berlian. "Untukmu." "Sayang," katanya, "anggap ini permintaan maaf karena aku sering meninggalkanmu." Saya menerima kalung itu. Saya tahu kalung itu dibeli dengan uang siapa. Mungkin dengan uang yang sama yang mengalir lewat vendor fiktif Vino. Suami saya membelikan saya kalung dengan uang yang ia curi dari saya. Saya memakainya, mencium pipinya, dan berkata, "Terima kasih." Di cermin, saya melihat kalung itu berkilau di leher saya. Indah sekali. Saya berjanji pada diri sendiri, saya akan memakai kalung ini
tepat di hari saya menjatuhkan mereka semua, agar mereka tahu, bahkan hadiah penyesalan mereka pun akhirnya menjadi milik saya. Sementara itu, di luar pengetahuan saya, mereka mempercepat rencana. Suatu sore, Vino datang ke ruangan saya di kantor. Senyumnya selebar biasa. "Mbak Sarah," katanya, "saya dengar Mbak mau merestrukturisasi saham. Bagus itu, biar perusahaan lebih solid. Saya sudah siapkan draftnya. Tinggal Mbak teken." Ia menyodorkan map. Saya membukanya pelan. Di dalamnya, sebuah akta pengalihan saham. Isinya, pengalihan 70% saham Wijaya Group dari nama saya ke nama Reza Anggara. Lengkap dengan kolom tanda tangan saya di bawah. Menunggu diisi. Tangan saya tidak gemetar. Saya membaca setiap baris dengan tenang, seolah sedang membaca menu restoran. Lalu saya menatap Vino dan tersenyum. "Rapi sekali, Bino," kata saya. "Kamu memang teliti. Tinggalkan saja di sini, saya pelajari dulu." Lalu saya bawa ke notaris keluarga untuk dilegalisasi. Tidak afdol kalau tidak resmi, kan? Vino tersenyum lebar. "Tentu, Mbak. Saya percaya penuh sama Mbak." Ia keluar dari ruangan dengan langkah ringan. Ia mengira ia baru saja menyerahkan pisau ke tangan korbannya. Ia tidak tahu. Ia baru saja memberi saya bukti tertulis terakhir yang saya butuhkan. Sebuah akta yang membuktikan niat mereka untuk merampas perusahaan saya. Hitam di atas putih, dengan tanda tangan Vino sebagai penyusunnya. Map itu saya simpan. Saya tidak pernah membawanya ke notaris untuk ditandatangani. Saya membawanya ke Pak Hendra untuk dijadikan barang bukti. Hari demi hari, jaring saya makin rapat. Bu Ningsih menemukan satu lagi rekening fiktif. Pak Hendra menyelesaikan laporan dugaan penggelapan, lengkap dan siap. Dan saya diam-diam mulai menghubungi para pemegang saham minoritas, para investor lama yang dulu ikut menanam modal saat perusahaan masih kecil. Mereka semua masih setia kepada saya, bukan kepada Reza. Saya menyiapkan satu agenda, sebuah rapat. Rapat yang akan saya jadwalkan tepat di hari yang paling tepat. Tapi sebelum itu, saya membiarkan mereka merasa di puncak. Saya membiarkan Reza, ibunya, dan Vino menikmati hari-hari terakhir mereka di atas tahta pinjaman, sambil mengira tahta itu sudah hampir resmi menjadi milik mereka. Karena keadilan yang datang terlalu cepat hanya menghasilkan amarah. Tapi keadilan yang datang tepat pada waktunya menghasilkan keruntuhan yang tidak bisa diperbaiki. Sementara saya menyusun bukti dalam diam. Mereka justru semakin berani. Suatu pagi, ibu mertua saya datang lagi tanpa diundang. Kali ini membawa serta seorang perempuan yang ia perkenalkan sebagai sepupu jauh. Perempuan itu memandangi setiap sudut rumah saya, menilai perabotan, menimbang lukisan di dinding, seolah sedang menaksir harga rumah yang besar. Katanya pada ibu mertua saya, "Tidak peduli saya mendengar. Sayang kalau diurus orang yang tidak bisa memberi keturunan." Ibu mertua saya hanya tersenyum. "Sabar. Sebentar lagi semua beres." Saya menyuguhkan teh untuk mereka dengan tangan yang tenang. Di dalam dada saya, api itu menyala makin besar. Tapi wajah saya tetap seperti danau di pagi hari. Saya sudah belajar. Amarah yang ditunjukkan hanya membuat lawan waspada. Amarah yang disimpan menjadi bahan bakar. Beberapa hari kemudian, datang pukulan lain. Saat saya membuka laporan bank perusahaan, saya menemukan satu transaksi baru. Sebuah pembayaran uang muka untuk sebuah mobil mewah. Di atas namakan Reza, diambil dari kas operasional dengan kode anggaran perjalanan dinas. Mobil itu setelah saya telusuri lewat Bu Ningsih, ternyata dibeli untuk Karissa. Suami saya membeli mobil untuk selingkuhannya, menggunakan uang perusahaan saya, dan menyamarkannya sebagai biaya dinas. Saya mencetak bukti transaksi itu, dan menambahkannya ke dalam map saya. Setiap penghinaan baru bagi saya bukan lagi luka. Setiap penghinaan baru adalah satu paku tambahan untuk peti yang sedang mereka bangun untuk diri mereka sendiri. Saya bahkan sempat menguji Reza suatu malam di meja makan. Saya bertanya dengan nada polos, "Mas, mobil dinas yang baru itu untuk siapa? Kok
Aku belum pernah lihat. Reza tersentak sebentar, lalu menjawab lancar. Oh, itu untuk operasional proyek Makassar. Sayang, mobil lapangan. Kamu tidak perlu pusing soal itu. Saya mengangguk, tersenyum, dan menyuapkan nasi ke mulut. Ia berbohong dengan begitu mudah, secepat ia bernapas. Dan setiap kebohongannya tanpa ia sadari. Saya catat. Bukan di kertas, di hati, sebagai pengingat bahwa saya tidak sedang berlebihan, bahwa apa yang akan saya lakukan nanti sepenuhnya layak mereka terima. 2 minggu sebelum rapat yang saya rencanakan, sebuah kejadian membuat darah saya benar-benar mendidih. Saya pulang lebih awal dari kantor karena merasa lelah. Saat membuka pintu rumah, saya mendengar suara di ruang tengah, suara ibu mertua saya, dan suara seorang bayi. Saya berhenti di balik dinding. Ibu mertua saya sedang menggendong bayi laki-laki berselimut biru, menimangnya di sofa ruang tamu rumah saya. Di sebelahnya duduk Karisa. Perempuan itu mengenakan daster, seolah ia adalah pemilik rumah ini. Sebentar lagi, Nak, kata ibu mertua saya pada bayi itu. Suaranya penuh sayang. Rumah besar ini akan jadi milikmu. Tinggal tunggu si mandul itu tanda tangan. Lalu, ibu suruh Reza ceraikan dia. Kamu yang akan tinggal di sini, bersama Mama Karisa. Saya berdiri kaku di balik dinding. Si mandul. Itu sebutan mereka untuk saya, di dalam rumah saya sendiri. Karisa tertawa pelan. Iya, Bu. Mas Reza janji. Setelah saham pindah, dia langsung urus perceraian. Saya cuma tidak sabar pindah ke sini. Rumahnya bagus banget. Saya menutup mulut saya dengan tangan, menahan agar tidak ada suara keluar. Bukan tangis. Saya menahan tawa pahit yang nyaris meledak. Mereka sudah membagi-bagi kulit harimau yang masih hidup. Mereka sudah memilih kamar, sudah merencanakan perceraian, sudah memberi saya gelar baru. Mereka begitu yakin, sampai lupa bertanya, siapa sebenarnya pemilik harimau ini? Saya mundur perlahan, keluar dari rumah tanpa suara, dan menelpon Reza dengan suara tenang. Berpura-pura masih di kantor, mengabari bahwa saya akan pulang larut karena ada rapat mendadak. Saya memberi mereka waktu untuk pergi. Saya tidak ingin meledak hari itu. Hari itu belum waktunya. Sebelum saya pergi malam itu, saya menyempatkan satu hal lagi. Saya membuka laci meja kerja Reza di rumah, perlahan, dengan kunci cadangan yang selama ini tidak pernah saya pakai. Di dalamnya terselip sebuah amplop. Isinya adalah hasil pemeriksaan kesehatan bayi, lengkap dengan nama Reza sebagai ayah dan nama Karisa sebagai ibu. Ada pula struk-struk rumah sakit bersalin dan sebuah daftar tulisan tangan tentang barang-barang yang harus dipindahkan ke rumah baru. Di paling bawah daftar itu tertulis satu kalimat dengan tinta merah. Setelah saham beres, urus surat cerai. Tulisan tangan itu saya kenali betul. Tulisan tangan ibu mertua saya. Jadi rencana ini bukan hanya milik Reza, ini rencana keluarga. Disusun bersama di meja makan yang sama, tempat mereka menyantap masakan yang dibeli dengan uang saya. Saya memotret setiap lembar, mengembalikan amplop persis seperti semula, dan menutup laci itu tanpa suara. Mereka tidak akan pernah tahu. Bukti terkuat untuk menghancurkan mereka saya temukan di laci suami saya sendiri. Malam itu, saya menginap di apartemen pribadi saya, tempat yang tidak diketahui Reza. Saya duduk di balkon, menatap lampu-lampu kota, dan saya menelpon Pak Hendra. Pak Hendra, kata saya, percepat semuanya. Saya ingin rapat pemegang saham diadakan 2 minggu lagi. Undang semua pemegang saham minoritas. Siapkan juga laporan penggelapan untuk diserahkan ke pihak berwajib pada hari yang sama. Saya mau semuanya selesai dalam 1 hari. Pak Hendra menjawab tenang. Semua sudah siap, Bu. Saya hanya menunggu perintah ibu. Saya menutup telepon. Saya menatap cincin kawin di jari saya. Lalu, dengan tenang, saya melepasnya dan menaruhnya di atas meja. Mulai malam itu, saya tidak lagi merasa menikah. Saya hanya merasa sedang menyelesaikan sebuah urusan bisnis. Dan dalam bisnis, saya tidak pernah kalah. Hari-hari menjelang rapat, saya bekerja dalam diam. Saya menemui satu persatu pemegang saham minoritas.
Pak Gunawan, investor pertama saya, yang dulu meminjamkan modal saat saya hampir bangkrut. Bu Laras, pemilik armada yang menyewakan truk pertama pada saya. Mereka mendengarkan saya dengan wajah serius, lalu menyatakan dukungan penuh. Perusahaan ini milik Anda. Bu Sarah, kata Pak Gunawan, kami menanam modal karena percaya pada Anda, bukan pada suami Anda. Saya juga menyiapkan diri secara pribadi. Saya memotong rambut panjang saya menjadi sebahu, model yang membuat saya terlihat lebih tegas. Saya membeli satu setelan baru, warna merah marun, warna yang selalu membuat saya merasa kuat. Dan saya menyimpan kalung berlian pemberian Reza di kotaknya, untuk saya pakai di hari penentuan. Sementara itu, Reza dan keluarganya semakin tidak sabar. Hampir setiap hari, Reza menanyakan kapan saya akan menandatangani akta pengalihan saham. Sayang, kapan kita ke notaris? Tanyanya suatu malam. Vino sudah siapkan semuanya. Biar urusan administrasi cepat selesai. Saya tersenyum dari balik buku yang sedang saya baca. Minggu depan. Mas, aku sudah atur jadwalnya. Aku undang notaris dan beberapa orang penting ke kantor, supaya legalisasinya rapi dan disaksikan banyak orang. Biar tidak ada yang bisa menggugat keabsahannya nanti. Mata Reza berbinar. Kamu memang istri paling pengertian, katanya. Lalu mencium kening saya. Saya membalas senyumnya. Ia tidak sadar. Saya baru saja mengundang dia ke pemakamannya sendiri. Dan ia berterima kasih untuk undangan itu. Lalu, satu malam sebelum hari penentuan, terjadi sesuatu yang nyaris menggagalkan semuanya. Bu Ningsih menelpon saya dengan suara panik. Bu Sarah, katanya cepat. Pak Vino tadi sore ke ruang arsip keuangan. Dia minta beberapa berkas pengadaan tahun lalu. Saya rasa dia mulai curiga. Mungkin dia mau menghilangkan jejak. Jantung saya berdegup. Kalau Vino menghancurkan berkas asli, bukti saya bisa melemah. Tapi saya menarik napas dan otak saya kembali dingin. Bu Ningsih, kata saya, berkas asli yang penting masih ada di tangan kita. Atau di tangan dia. Salinan resmi yang sudah dilegalisasi ada di kantor pengacara Bapak Hendra. Bu, yang dia ambil hanya arsip cetak biasa. Saya menghela napas lega. Bagus, biarkan dia ambil. Biarkan dia merasa aman, karena menira sudah menghapus jejak. Besok, dia akan tahu. Jejak yang sebenarnya tidak pernah ada di ruangan itu. Saya menutup telepon. Mereka mengira mereka sedang menutupi kejahatan. Padahal, mereka sedang berjalan dengan mata tertutup menuju panggung yang sudah saya siapkan untuk mereka. Tirai akan dibuka esok hari. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya tidur nyenyak. Hari itu tiba. Pagi yang cerah di kawasan Pondok Indah. Saya bangun lebih awal, mandi, dan mengenakan setelan merah marun saya. Saya menyisir rambut sebahu saya. Dan terakhir, saya membuka kotak beludru itu, mengeluarkan kalung berlian pemberian Reza, dan memasangnya di leher saya. Di cermin, saya melihat seorang perempuan yang sudah selesai berduka. Yang tersisa hanya ketenangan seorang pemenang. Reza ikut bersiap dengan riang. Ia mengenakan jas terbaiknya. Hari ini hari besar, ya. Sayang, katanya. Akhirnya, semua resmi atas namaku. Iya. Mas, kata saya, tenang. Hari ini semuanya akan resmi. Kami berangkat ke kantor bersama. Di ruang rapat utama Wijaya Group. Semua sudah berkumpul. Para pemegang saham minoritas duduk di kursi-kursi panjang. Pak Hendra berdiri di dekat layar. Notaris perusahaan duduk di sisi meja. Ibu mertua saya datang dengan baju terbaiknya, ditemani Vino yang membawa map akta. Mereka mengira ini hari kemenangan keluarga Anggara. Bahkan, dengan keberanian yang luar biasa, mereka membawa Karisa. Perempuan itu duduk di sudut, menggendong bayinya, mengenakan pakaian mahal. Tersenyum penuh percaya diri. Mereka sudah begitu yakin, sampai membawa selingkuhan dan anak haram ke ruang rapat perusahaan saya, seolah memamerkan piala. Saya berdiri di depan ruangan. Saya menyapa semua yang hadir dengan senyum profesional. Lalu saya membuka rapat. Terima kasih semua sudah hadir, kata saya. Hari ini, kita akan membahas masa depan kepemilikan Wijaya Group. Saya tahu,
Banyak yang sudah lama menunggu kejelasan soal ini. Reza tersenyum. Mengira saya akan mengumumkan pengalihan saham kepadanya. Vino mengangkat map aktanya, bersiap menyerahkannya. Ibu mertua saya menatap saya dengan tatapan menang. Saya melanjutkan. Tapi sebelum kita bicara masa depan, saya rasa kita perlu meluruskan masa lalu. Pak Hendra, tolong tampilkan. Layar di belakang saya menyala. Dan di sana, terpampang jelas. Bukan akta pengalihan saham, melainkan deretan angka, mutasi rekening, faktur vendor fiktif, aliran dana dari Wijaya Group melalui divisi pengadaan, menuju rekening-rekening kertas, dan berakhir di satu nama. Karissa. Ruangan mendadak hening. Senyum di wajah Reza membeku. Vino menurunkan mapnya perlahan. Selama hampir 1 tahun, kata saya. Suara saya tenang dan dingin. Dana perusahaan ini digrogoti melalui vendor-vendor fiktif yang dibuat oleh divisi pengadaan. Total 3,2 miliar rupiah. Dan rekening penampung terakhirnya atas nama Saudari Karissa yang hari ini hadir di ruangan ini. Menggendong bayi. Karissa pucat. Bayi digendongannya mulai menangis. Ibu mertua saya berdiri dari kursinya. Sarah, kamu menuduh sembarangan. Mana buktinya? Saya menatapnya tenang. Buktinya di layar, Bu. Dan salinan resminya yang sudah dilegalisasi ada di kantor pengacara saya. Yang dicoba dihilangkan Vino kemarin sore. Itu hanya arsip cetak biasa. Yang asli tidak pernah ada di ruangan itu. Wajah Vino memutih. Ia tahu. Ia sudah terjebak. Reza akhirnya bersuara. Suaranya gemetar. Sarah, dengar dulu. Ini pasti ada penjelasannya. Kita bisa bicara baik-baik. Kamu istriku. Saya menatapnya. Lama. Lalu, saya menyentuh kalung berlian di leher saya. Istri. Ulang saya pelan. Kamu masih berani menyebut kata itu. Sementara 3 minggu lalu, saat aku terbaring sendirian dengan jahitan operasi, kamu sedang menggendong anakmu dari perempuan lain. Dikelilingi ibumu dan adikmu. Merayakannya dengan balon biru. Aku melihat semuanya. Reza, lewat panggilan video yang tidak sengaja kamu aktifkan. Reza terhuyung mundur. Sayang, aku dan kamu, saya memotong. Menatap ibu mertua saya kemarin di ruang tamu rumahku. Kamu menggendong bayi itu dan menyebutku si mandul. Kamu sudah berencana menyuruh anakmu menceraikanku setelah aku menyerahkan saham. Kalian sudah membagi-bagi rumahku, kamarku, hidupku. Sambil mengira, aku terlalu bodoh untuk menyadarinya. Ruangan itu benar-benar sunyi. Para pemegang saham menatap keluarga Anggara dengan tatapan jijik. Karissa menunduk. Air matanya jatuh. Ibu mertua saya terduduk kembali. Mukanya pucat pasi. Sekarang, kata saya. Suara saya naik sedikit. Tegas. Izinkan saya meluruskan satu hal yang kalian semua lupa. Reza Anggara tidak pernah memiliki 1 lembar saham pun di perusahaan ini. Akta yang kalian susun untuk mengalihkan 70% saham kepada Reza tidak pernah saya tanda tangani. Dan tidak akan pernah saya berbalik ke arah para pemegang saham. Hari ini, sesuai agenda, saya mengusulkan 2 hal. Pertama, pemberhentian Reza Anggara dari jabatan Direktur Utama. Efektif hari ini juga. Kedua, pelaporan resmi atas dugaan penggelapan dana perusahaan oleh Saudara Vino ke pihak berwajib. Bagi yang setuju, mohon angkat tangan. Satu persatu, tangan para pemegang saham terangkat. Pak Gunawan, Bu Laras, semuanya. Seluruh kepemilikan minoritas, ditambah kepemilikan mayoritas saya, mendukung penuh. Suaranya bulat. Reza jatuh terduduk di kursinya. Tidak. Kamu tidak bisa, aku direktur. Kamu adalah direktur, kata saya. Karena saya yang menempatkanmu di sana. Dan hari ini, saya yang menurunkanmu. Kontrak kerjamu berakhir. Terhitung detik ini. Pak Hendra akan mengurus sisanya. Pintu ruang rapat terbuka. 2 orang petugas masuk.
didampingi seorang penyidik yang sudah saya hubungi melalui Pak Hendra. Mereka menghampiri Vino untuk dimintai keterangan terkait laporan penggelapan. Vino berdiri dengan kaki gemetar. Semua kesombongannya lenyap. Ibu mertua saya menangis. Memohon, Sarah, tolong. Jangan begini. Vino anakku satu-satunya yang masih. Saya menatapnya. Tenang. Bu, selama 5 tahun, saya memanggil ibu dengan hormat. Saya menelan setiap hinaan. Saya menjaga harga diri anak ibu di depan semua orang. Dan balasan yang saya terima adalah dihianati saat saya paling lemah. Hari ini, saya tidak sedang membalas dendam. Bu, saya hanya mengembalikan setiap hal ke pemiliknya yang sah, termasuk konsekuensi atas perbuatan kalian. Saya melepas kalung berlian dari leher saya dan meletakkannya di atas meja di depan Reza. Ini, kata saya, kalung yang kamu beli dengan uang yang kamu curi dariku. Aku memakainya hari ini supaya kamu tahu. Bahkan hadiah penyesalanmu pun akhirnya kembali ke tempatnya. Ambil. Mungkin bisa kamu jual untuk biaya pengacara. Lalu, saya berbalik dan berjalan keluar dari ruang rapat itu. Dengan kepala tegak, di belakang saya, kerajaan yang mereka kira sudah mereka rebut, runtuh menjadi puing dalam hitungan menit. Hari-hari setelah rapat itu berjalan seperti dominonya yang jatuh satu persatu. Saya tidak perlu mendorong apapun lagi. Saya hanya perlu membiarkan kebenaran melakukan tugasnya. Proses hukum atas Vino berjalan. Bukti yang saya kumpulkan selama berbulan-bulan lengkap, rapi, dan tidak terbantahkan. Vendor-vendor fiktif, aliran dana, tanda tangannya di setiap faktur. Pengacara yang ia sewa pun kesulitan mencari celah. Vino yang dulu selalu tersenyum penuh perhitungan, kini menundukkan kepala setiap kali namanya disebut. Reputasinya hancur. Tidak ada perusahaan yang berani mempekerjakan orang dengan catatan penggelapan. Reza kehilangan segalanya dalam waktu singkat. Jabatan yang membuatnya dihormati lenyap. Saat berita pemberhentiannya menyebar di kalangan bisnis, para kolega yang dulu memujinya mulai menjauh. Mereka baru sadar, selama ini Reza hanyalah nama di kursi, bukan otak di baliknya. Tanpa Wijaya Group, Reza bukan siapa-siapa. Ia bahkan tidak punya keahlian nyata untuk memulai dari awal. Karissa, perempuan yang mengira sudah memenangkan hidup, segera menyadari kenyataan pahit. Reza tanpa perusahaan adalah Reza tanpa uang. Kemewahan yang dijanjikan padanya menguap begitu saja. Tidak ada lagi rumah besar di Pondok Indah. Tidak ada lagi kartu kredit tambahan. Tidak ada lagi piyama sutra. Mereka harus pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota. Karissa, yang terbiasa hidup dari uang yang mengalir, mulai menyalahkan Reza atas nasib buruknya. Pertengkaran menjadi makanan sehari-hari mereka. Cinta yang dibangun di atas pengkhianatan ternyata serapuh fondasi pasir. Ibu mertua saya menanggung malu yang paling berat. Rekaman peristiwa di ruang rapat, entah bagaimana, sampai ke telinga keluarga besar. Cerita tentang menantu yang dikhianati, lalu bangkit dan menjatuhkan seluruh keluarga suaminya, menyebar dari mulut ke mulut. Para kerabat yang dulu mendengarkan sindiran ibu mertua saya tentang menantu mandul, kini berbalik menatapnya dengan iba bercampur celah. Dan yang lebih menyakitkan baginya, para tetangga dan kenalan yang dulu ia pinjami nama baik, mulai berdatangan menagih utang lama yang selama ini tertutupi oleh uang saya, tanpa aliran dana dari Wijaya Group. Semua topeng kemakmuran keluarga Anggara terlepas, satu demi satu. Bu Sumiati jatuh sakit karena terlalu banyak pikiran. Suatu hari, ia menghubungi saya, memohon dengan suara serak agar saya membantu Vino, agar saya menarik laporan. Saya mendengarkannya dengan tenang sampai selesai. Lalu saya menjawab, "Bu," kata saya tidak membenci ibu, saya hanya berhenti menanggung beban yang bukan milik saya. Selama 5 tahun, saya membayar utang-utang keluarga ini, menjaga nama baik kalian, dan menelan setiap hinaan. Saya melakukannya karena saya pikir kita keluarga. Tapi kalian mengajari saya satu hal. Keluarga tidak merayakan kehancuran salah satu anggotanya dengan balon biru. Maafkan saya, Bu,
Saya tidak bisa menarik kebenaran. Kebenaran sudah berjalan sendiri sekarang. Saya menutup telepon dengan lembut. Tidak ada amarah di dada saya. Hanya ketenangan seseorang yang akhirnya meletakkan beban yang terlalu lama ia panggul. Sementara hidup mereka runtuh. Hidup saya justru melesat. Setelah Reza dan Vino tidak lagi menggerogoti perusahaan, arus kas Wijaya Group menjadi sehat luar biasa. Kebocoran dana yang selama ini misterius berhenti total. Saya bisa mewujudkan ekspansi yang selama bertahun-tahun selalu tertunda. Saya membuka cabang baru, menambah armada, dan merambah lini bisnis properti yang lebih besar. Saya juga menemukan, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya bisa bernapas lega di rumah saya sendiri. Tidak ada lagi sindiran di meja makan. Tidak ada lagi tatapan menghakimi. Tidak ada lagi rahasia yang harus saya jaga. Rumah besar di Pondok Indah itu, yang dulu terasa seperti panggung sandiwara, kini benar-benar menjadi rumah. Proses perceraian saya dengan Reza berjalan cepat dan bersih. Karena ia tidak memiliki apapun atas nama perusahaan, tidak ada yang bisa ia tuntut. Ia datang ke pengadilan dengan wajah yang sudah kehilangan semua kepongahannya. Saat hakim mengetuk palu, saya tidak merasa kehilangan apa-apa. Saya hanya merasa sebuah pintu yang seharusnya sudah lama tertutup akhirnya benar-benar terkunci. Beberapa bulan kemudian, di sebuah malam yang cerah, saya berdiri di balkon lantai 2 sebuah gedung baru di pusat kota Jakarta. Malam itu adalah peresmian cabang utama divisi properti saya, sekaligus peluncuran proyek hunian pertama yang sepenuhnya saya rancang sendiri. Di bawah, para tamu undangan, jurnalis, dan kolega bisnis menikmati hidangan dan musik yang elegan. Saya mengenakan gaun sutra berwarna merah marun. Sederhana, namun memancarkan kelas. Di jari manis saya, tidak ada lagi cincin kawin. Sebagai gantinya, ada sebuah cincin berlian potongan zamrud yang saya beli sendiri. Sebagai pengingat bahwa saya bisa mencintai dan menghargai diri saya sendiri, tanpa perlu menunggu orang lain melakukannya. Pak Hendra, pengacara yang setia menemani saya 10 tahun, menghampiri saya di balkon. Ia mengangkat gelasnya sedikit. Selamat atas semuanya, Bu Sarah, katanya hangat. Saya sudah 10 tahun bekerja dengan ibu, tapi baru malam ini, saya melihat ibu benar-benar bercahaya. Saya tertawa pelan, membenturkan gelas saya ke gelasnya. Terima kasih, Pak Hendra. Beban di pundak saya sudah hilang. Rasanya sekarang saya bisa menaklukkan dunia, kalau saya mau. Saya sama sekali tidak meragukan itu, Bu, jawabnya. Lalu kembali masuk ke dalam. Saya kembali sendiri di balkon. Angin malam menyapu rambut sebahu saya. Saya menatap langit Jakarta yang penuh kerlip lampu gedung pencakar langit. Dulu, saya sering menangis di malam hari. Merasa tidak berharga karena tidak bisa memberikan keturunan. Merasa selalu kurang di mata keluarga suami saya. Saya menghabiskan bertahun-tahun mencoba membuktikan bahwa saya layak dicintai oleh orang-orang yang sebenarnya tidak pernah berniat mencintai saya. Sekarang saya mengerti. Operasi yang nyaris merenggut nyawa saya, malam-malam sepi di rumah sakit itu, bukanlah hukuman. Itu adalah penyelamatan. Tuhan sedang membuka mata saya. Ia sedang menyingkirkan orang-orang yang hanya memanfaatkan saya, agar saya bisa berlari lebih kencang menuju jalan saya sendiri. Saya tidak butuh gelar istri yang patuh, jika harganya adalah merendahkan harga diri saya. Saya tidak butuh keluarga yang terlihat harmonis, jika isinya hanya kebohongan. Saya lebih memilih berdiri sendiri di balkon ini, dengan kepala tegak, daripada duduk di kursi empuk sambil ditusuk dari belakang. Ponsel di tas kecil saya bergetar. Sebuah pengingat dari asisten saya tentang jadwal penerbangan ke Paris minggu depan. Saya akan berangkat ke Eropa, bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk menghadiri pameran properti internasional dan menikmati waktu istirahat yang sangat layak saya dapatkan. Saya tersenyum, membiarkan angin malam menyapu wajah saya. Semua pengkhianatan dan air mata di masa lalu sudah tertinggal jauh di belakang. Mulai detik ini, dan untuk selamanya, saya adalah penulis tunggal dari jalan cerita saya sendiri. Dan saya akan memastikan setiap bab berikutnya hanya akan dipenuhi oleh ketenangan, harga diri, dan cahaya.
Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah mengukur seseorang dari diamnya. Seringkali, perempuan yang paling tenang adalah perempuan yang paling kuat. Karena ia memilih bertindak dengan kepala, bukan dengan teriakan. Dan jangan pernah merayakan kejatuhan orang yang pernah menolongmu. Karena roda kehidupan berputar lebih cepat dari yang kita kira. Ada banyak perempuan di luar sana yang berada di posisi Sarah dulu. Memberi segalanya, menjaga harga diri pasangannya, menelan setiap hinaan, dengan harapan suatu hari akan dihargai. Jika kalian salah satu dari mereka, ingatlah, kebaikanmu bukan kelemahan. Tapi jangan biarkan kebaikan itu membutakanmu dari orang-orang yang diam-diam mengasah pisau di balik senyumnya. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Lelaki yang lupa bahwa tahta yang ia duduki seringkali dibangun oleh tangan perempuan yang ia anggap rendah. Dan ada pula para ibu mertua yang sibuk mencari kekurangan menantunya, sampai lupa menjaga kebaikan anaknya sendiri. Reza kini hidup dalam tekanan, menyesali kursi yang dulu ia kira miliknya. Vino menanggung akibat hukum dari keserakahannya. Ibu mertua hidup dalam malu dan sakit. Sementara Sarah, perempuan yang dulu mereka sebut mandul dan lemah, kini berdiri di puncak, bebas dan utuh. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih bertahan dalam kebohongan yang nyaman, atau berani berdiri sendiri demi kebenaran yang menyakitkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Sarah terlalu kejam? Atau justru terlalu lama bersabar? Ceritakan pendapat dan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Suami saya membekukan diri saat saya menjentikan jari. Di hari peresmian proyek terbesar saya, dia baru sadar bahwa perempuan yang dia kira sudah jatuh miskin justru memegang seluruh hidupnya di ujung tangan. Dan adik tiri saya sendiri, perempuan yang dia peluk diam-diam selama setahun ini, berdiri di sebelahnya dengan wajah pucat pasi. Halo, Bunda. Selamat datang kembali di kanal ini. Semoga Bunda semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa tinggalkan komentar Bunda dari daerah mana, lalu like dan subscribe, supaya tidak ketinggalan kisah berikutnya. Selamat menyimak. Nama saya Anindya Larasati. Orang-orang biasa memanggil saya Andin. Usia saya 36 tahun. Saya pemilik jaringan restoran Dapur Larasati. 12 cabang, tersebar dari Jakarta sampai Bandung. Sudah 12 tahun saya membangunnya. Dari satu gerobak kecil di pinggir jalan Tebet. Saya bukan perempuan yang lahir dengan sendok perak. Ayah saya pedagang kain di pasar. Ibu saya meninggal saat saya masih remaja. Saya tahu rasanya menghitung uang receh sebelum tidur. Saya tahu rasanya menahan lapar demi modal esok hari. Karena itu, setiap rupiah yang saya punya hari ini, saya dapatkan dengan tangan saya sendiri. Saya tinggal di sebuah rumah di kawasan Pondok Indah. 3 lantai. Dengan dapur uji coba di lantai bawah, tempat saya merancang menu baru. Setiap pagi, saya bangun bukan oleh alarm, tapi oleh aroma kaldu yang saya rebus sendiri sejak subuh. Bagi saya, dapur bukan sekadar tempat. Dapur adalah tempat saya merasa hidup. Saya menikah 8 tahun lalu dengan seorang pria bernama Galang. Saya memanggilnya Mas Galang dulu. Dia hanya seorang manajer cabang di restoran saya yang kedua. Pria yang rapi, sopan, dan tampak rajin. Saya melihat sesuatu dalam dirinya. Semangat seorang pria yang ingin membuktikan diri. Saya jatuh cinta bukan pada hartanya, karena memang dia tidak punya apa-apa. Saya jatuh cinta pada caranya menatap masa depan. Maka saya menikahinya. Saya angkat dia menjadi direktur operasional. Saya percayakan dia mengelola arus kas beberapa cabang. Saya pikir seorang suami butuh merasa dihormati, butuh merasa menjadi kepala keluarga. Kami punya satu putri, namanya Kayla. Usianya 5 tahun. Matanya bulat seperti milik saya, tapi senyumnya mirip ayahnya. Setiap kali saya lelah, cukup melihat Kayla tertidur, dan semua beban terasa ringan kembali. Selama bertahun-tahun, di mata orang luar, kami pasangan yang sempurna, pengusaha perempuan yang mandiri, dan suami yang tenang di belakangnya.
Tapi di balik dinding rumah megah itu, ada retakan kecil yang perlahan melebar. Retakan yang awalnya saya pura-pura tidak lihat. Karena kadang yang paling menyakitkan bukan pengkhianatan itu sendiri, tapi kenyataan bahwa kita sudah lama merasakannya, namun memilih diam. Mas Galang mulai berubah sekitar setahun yang lalu. Dulu dia selalu pulang sebelum maghrib. Belakangan, dia sering pulang lewat tengah malam. Alasannya selalu sama. Ada meeting dengan vendor. Ada rekan lama yang mengajak kerjasama. Awalnya, saya percaya. Saya pikir dia hanya sedang bersemangat mengembangkan bisnis kami. Tapi seiring waktu, kepercayaan itu mulai goyah. Tatapannya yang dulu hangat, kini terasa hambar. Pelukannya terasa seperti formalitas, dingin, dan tanpa makna. Saya mencoba menepis keraguan itu. Mungkin saya hanya terlalu lelah, pikir saya. Mungkin ini hanya tekanan pekerjaan, tapi sulit menipu diri sendiri. Ketika intuisi seorang istri mulai bicara, saya mengamati gerak-geriknya lebih teliti. Bagaimana dia langsung menggenggam ponselnya tiap kali ada notifikasi. Bagaimana dia begitu defensif saat saya bertanya soal kegiatannya. Dan bagaimana senyumnya terlihat lebih tulus saat membalas pesan daripada saat berbicara dengan saya. Di luar, kami terlihat seperti pasangan ideal. Tapi di dalam rumah, ada jarak yang makin lebar dan kesunyian yang makin nyaring. Saya mulai merasa hidup dengan orang asing. Malam itu, hujan turun perlahan membasahi jendela ruang kerja saya di lantai 2. Saya sedang meninjau laporan keuangan cabang sebelum rapat besok pagi. Tapi pikiran saya tak kunjung fokus. Jam sudah menunjukkan pukul 11 lewat. Mas Galang belum juga pulang. Lalu, ponsel saya berdering pelan. Sebuah notifikasi dari aplikasi keuangan perusahaan. Ada transaksi baru sebesar 8 juta rupiah dari rekening operasional cabang Kemang. Biasanya, setiap pengeluaran di atas 5 juta harus melalui persetujuan saya. Tapi kali ini tidak ada pemberitahuan apapun. Saya menatap angka itu dengan dahi berkerut. Lalu saya buka riwayat transaksi lebih dalam. Dan disitulah saya melihat sesuatu yang membuat dada saya dingin. Dalam 3 bulan terakhir, sudah lebih dari 15 kali terjadi transfer ke satu rekening yang sama. Jumlahnya bervariasi. Kadang 3 juta, kadang 12 juta. Nama penerimanya hanya tertulis sebagai inisial S, W. Saya tidak mengenali rekening itu. Tapi inisial itu terasa seperti duri yang menusuk pelan. Ada bisikan dalam hati yang menyuruh saya berhenti, tutup laptop, dan tidur saja. Pura-pura tidak tahu, tapi rasa penasaran dan luka yang merayap di dada jauh lebih kuat dari bisikan itu. Malam itu, saat Mas Galang akhirnya pulang, dia langsung masuk kamar mandi. Ponselnya tergeletak di meja ruang tamu. Biasanya dia sangat protektif, tapi mungkin karena terlalu lelah atau terlalu percaya bahwa saya tak akan berani. Malam itu, dia lupa menguncinya. Dengan tangan bergetar, saya buka aplikasi pesan. Saya menggulir perlahan. Dan di sanalah saya menemukannya. Sebuah pesan dari seseorang yang disimpan dengan nama Adik. Isinya singkat. Besok jadi ketemu di tempat biasa kan? Mas, aku kangen. Saya berhenti bernapas. Bukan kata kangen yang menghancurkan saya, tapi nama kontak itu, Adik. Tangan saya gemetar. Saya buka percakapan lebih ke atas. Foto profil kontak itu muncul perlahan saat koneksi termuat. Dan saat wajah itu terlihat jelas, lutut saya seperti kehilangan tenaga. Itu Sasha. Sasha adalah adik tiri saya. Adik dari ayah yang sama, dari ibu yang berbeda. Perempuan yang dulu datang ke rumah saya dengan koper lusuh dan air mata, mengaku tak punya tempat tinggal. Perempuan yang saya beri kamar, saya biayai kuliahnya, saya carikan pekerjaan. Perempuan yang memanggil saya Mbak Andin dengan suara manja setiap kali butuh uang. Selama ini saya pikir di dunia yang penuh pengkhianat, setidaknya darah daging saya akan setia. Ternyata justru dari sanalah pisau itu datang, ditusukkan dari belakang oleh tangan yang dulu saya genggam. Air mata saya menetes. Tapi saya tahan. Tidak sekarang.
Saya tidak ingin Mas Galang tahu bahwa saya sudah mulai membuka kedoknya. Dengan tenang, saya foto layar percakapan itu. Saya kirim ke email pribadi saya. Lalu saya letakkan kembali ponsel itu persis di posisi semula. Hati saya hancur, tapi pikiran saya mulai berpacu dengan kecepatan berbeda. Jika benar mereka berkhianat, maka saya tidak boleh hancur begitu saja. Saya harus tahu lebih banyak. Karena jika mereka memang berani bermain api di belakang saya, maka saya akan membalas dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Malam itu, saya tidak tidur. Di antara gemuruh hujan dan perasaan yang remuk, saya menyusun rencana. Saya, Anindya Larasati, tidak akan kalah oleh air mata. Keesokan paginya, saya bangun dengan kepala berat dan mata sembab. Tapi bukan kelemahan yang tumbuh dari luka semalam, melainkan tekad. Tanpa membuang waktu, saya menelpon satu-satunya orang yang selalu bisa saya andalkan. Rani. Rani bukan hanya sahabat saya sejak kuliah. Dia juga pengacara yang dulu membantu saya menyusun perjanjian pranikah sebelum menikah dengan Mas Galang. Sebuah langkah yang dulu saya anggap sekedar formalitas. Tapi kini terasa seperti penyelamat masa depan. Saat suara Rani terdengar dari seberang, saya hampir tak bisa menahan emosi. Ran, saya rasa Galang selingkuh, kata saya pelan. Dan kamu tahu dengan siapa? Dengan Sasha, adik tiri saya sendiri. Rani terdiam beberapa detik. Lalu dengan nada serius, dia menjawab, Andin, dengar saya. Jangan langsung menyerang. Kalau kamu marah-marah sekarang, mereka cuma akan lebih hati-hati. Kita butuh bukti. Bukti yang tidak bisa mereka bantah di depan hukum. Saya menarik napas. Dia benar. Air mata tidak akan menyelesaikan apapun. Tapi angka, dokumen, dan rekaman, itu lain cerita. Ada satu hal lagi, lanjut Rani. Kamu harus tahu seberapa dalam Galang sudah bermain dengan uang perusahaan. Kalau dia cuma selingkuh, itu urusan hati. Tapi kalau dia memakai dana restoran untuk membiayai perselingkuhannya, itu penggelapan. Dan itu, Andin, bisa membuatnya masuk penjara. Kata itu menggantung di udara. Penggelapan. Saya tidak pernah membayangkan akan menggunakan kata itu untuk pria yang dulu saya nikahi. Tapi malam itu, saya sudah melihat 15 transaksi. Saya sudah melihat kemana uang saya mengalir. Saya memutuskan untuk tidak langsung menggugat cerai. Bukan karena saya masih mencintainya, tapi karena saya tahu, begitu saya bergerak terlalu cepat, mereka akan menyembunyikan jejak. Saya butuh waktu. Saya butuh mereka tetap merasa aman, tetap merasa menang. Sementara saya menyusun jaring di bawah kaki mereka. Hari itu, saya menyewa seorang akuntan forensik. Namanya Buati, perempuan parubaya dengan kacamata tebal dan ingatan setajam pisau. Tugasnya hanya satu, menelusuri setiap rupiah yang keluar dari rekening perusahaan dalam 2 tahun terakhir, lalu mencocokkannya dengan persetujuan resmi. Saya ingin tahu persis berapa banyak yang sudah Galang ambil tanpa hak. Saya juga menghubungi seorang detektif bernama Pak Yusuf, pria pendiam dengan reputasi baik. Tugasnya mengikuti gerak-gerik Mas Galang dan Sasha, mengumpulkan apa yang tak bisa dibantah. Foto, video, lokasi. Saya tidak butuh dugaan. Saya butuh kebenaran yang bisa diletakkan di atas meja. Setelah itu, saya pulang ke rumah. Saya tatap cermin besar di kamar. Dan untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, saya tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum seorang perempuan yang baru saja memutuskan bahwa dia tidak akan menjadi korban. Saya, Anindya, mulai berlatih sebuah peran istri yang lemah, yang tak curiga, yang masih mencintai suaminya. Karena untuk menjebak seekor serigala, kadang kita harus tampak seperti domba. 2 hari kemudian, Buati datang ke kantor saya dengan map tebal. Wajahnya serius. Bu Andin, katanya, saya sudah menemukan polanya. Suami Ibu, dalam 2 tahun terakhir, telah memindahkan dana perusahaan ke beberapa rekening pribadi. Totalnya, kalau dijumlahkan, lebih dari 1,5 miliar rupiah. 1,5 miliar. Angka itu menghantam saya seperti palu. Itu bukan uang receh. Itu hasil keringat 12 cabang. Hasil saya berdiri di dapur sampai jari melepuh. Dan
Yang menarik, lanjut Bu Wati, sambil menggeser satu lembar dokumen. Sebagian besar dana itu mengalir ke satu rekening atas nama Sasha Wardani. Untuk cicilan apartemen, untuk mobil, bahkan untuk perawatan kecantikan. Sasha Wardani, itulah inisial SW yang saya lihat di layar malam itu. Saya duduk diam berjam-jam setelah Bu Wati pergi. Setiap tetes air mata saya tak lagi mengandung cinta yang hancur, tapi amarah yang mengkristal menjadi tekad. Mas Galang bukan hanya pengkhianat, dia juga pencuri. Dia mencuri uang saya untuk memanjakan perempuan yang saya anggap adik sendiri. Hari-hari berikutnya, saya memainkan peran saya dengan sempurna. Setiap pagi, saya tetap menyeduh kopi untuk Mas Galang. Setiap malam, saya menyambutnya dengan wajah lelah, seolah saya tak tahu apa-apa. Saya bahkan sengaja mengeluh soal restoran. Mas, cabang Bandung lagi sepi. Saya pusing mikirin arus kas. Dan saya melihatnya. Saya melihat sorot mata Mas Galang berubah. Bukan khawatir, tapi tertarik. Seperti hewan pemangsa yang mencium darah. Dia mulai bertanya lebih banyak soal keuangan perusahaan, soal aset. Soal mana saja cabang yang paling menguntungkan. Saya jawab semuanya dengan setengah benar, setengah jebakan. Itulah insiden pertama yang membuat saya yakin firasat saya benar. Suami yang tulus akan menawarkan bantuan. Suami yang serakah akan menghitung peluang. Tapi malam itu, dia belum tahu bahwa setiap jawaban saya sudah saya rancang untuk menyesatkannya. Beberapa hari kemudian, datang insiden kedua. Pak Yusuf, sang detektif, mengirim pesan. Bu Andin, suami ibu hari ini bertemu lagi dengan wanita itu. Mereka makan siang di sebuah restoran di kawasan SCBD. Saya kirim fotonya. Saya buka foto itu dengan tangan dingin. Mas Galang dan Sasha duduk berhadapan. Sasha tertawa, menyentuh tangan Mas Galang dengan manja. Di atas meja mereka, ada tas bermerek yang masih baru. Tas yang harganya bisa membayar gaji satu karyawan saya selama 3 bulan. Tas yang dibeli dari uang saya. Saya menatap foto itu lama, tapi saya tidak menangis. Saya simpan foto itu di folder yang saya beri nama Bukti. Lalu, saya tutup laptop dan kembali ke dapur untuk mengaduk kaldu. Karena di dapur, saya selalu bisa berpikir jernih. Insiden ketiga datang seminggu kemudian. Suatu sore, Sasha tiba-tiba datang ke rumah saya. Dengan senyum manisnya yang dulu selalu saya percaya. Dia memeluk saya. Mbak Andin, aku kangen. Maaf ya, jarang main. Aku sibuk banget. Lalu, dia duduk di ruang tamu. Di sofa yang sama, tempat suami saya meletakkan ponselnya malam itu. Saya melayaninya dengan teh dan kue, seolah tak ada yang terjadi. Dan di tengah obrolan, Sasha berkata dengan nada hati-hati, "Mbak, aku dengar dari Mas Galang, katanya restoran lagi susah ya." Aku turut sedih. Kalau Mbak butuh, aku bisa bantu jualin beberapa aset, Mbak. Kebetulan, aku kenal banyak orang. Saya hampir tertawa. Adik tiri saya, yang hidupnya saya tanggung, menawarkan diri menjual aset saya. Tentu saja, mereka berdua sudah mulai mengincar harta saya. Mereka pikir saya sedang lemah. Mereka pikir mereka bisa mengambil semuanya, sepotong demi sepotong. Iya, nanti Mbak pikirkan ya, jawab saya manis. Padahal, dalam hati, saya mencatat setiap kata. Mereka sedang menggali kubur mereka sendiri. Dan mereka bahkan tidak sadar. Insiden keempat adalah yang paling membuat darah saya mendidih. Suatu malam, Mas Galang pulang dengan wajah serius. Dia duduk di hadapan saya, memegang tangan saya dengan lembut. Sesuatu yang sudah lama tidak dia lakukan. "Andin," katanya. Saya pikir, demi menyelamatkan perusahaan, sebaiknya kita pindahkan kepemilikan beberapa cabang ke nama saya. Biar lebih aman secara hukum kalau ada masalah utang. Kamu percaya saya, kan? Disitulah saya mengerti rencana mereka. Mereka tidak hanya ingin berselingkuh. Mereka ingin merampas perusahaan saya melalui tangan saya sendiri dengan dalih menyelamatkan. Jika saya menandatangani dokumen itu, saya akan kehilangan segalanya, dan dia akan bebas membawa harta saya kepada Sasha. Saya tersenyum tipis. Boleh? Mas, tapi saya mau baca dulu dokumennya, ya.
Kamu tahu sendiri, saya orangnya teliti. Mas Galang mengangguk, tampak puas. Dia pikir saya sudah masuk ke dalam perangkapnya. Padahal, saya baru saja mendapatkan bukti niat jahatnya langsung dari mulutnya sendiri. Dan tanpa dia tahu, ponsel saya di saku merekam setiap patah katanya. Malam itu, saya menyerahkan rekaman itu pada Rani. Ini, kata Rani sambil mendengarkan. Ini bukti niat menguasai aset secara melawan hukum. Kalau digabung dengan data penggelapan dari Bu Wati, posisi kamu sangat kuat, Andin. Insiden kelima terjadi saat saya memutuskan untuk mempercepat sandiwara. Saya butuh tahu sejauh mana Mas Galang akan berani. Maka, dengan bantuan Rani, saya mengatur sebuah skenario. Saya sebarkan kabar terbatas, hanya ke lingkaran keluarga dan kerabat dekat, bahwa dapur Larasati sedang mengalami krisis keuangan berat, bahwa beberapa cabang terancam tutup, bahwa saya mungkin akan kehilangan rumah. Tentu saja, itu hanya panggung. Di belakang layar, 12 cabang saya tetap berjalan normal. Bahkan, diam-diam saya sedang menyiapkan proyek terbesar dalam karir saya. Tapi bagi dunia luar, Anindya sedang jatuh. Reaksi Mas Galang persis seperti yang saya duga. Malam itu, saat saya pura-pura menangis di kamar, mengaku bahwa bank menolak memperpanjang pinjaman. Dia tidak memeluk saya. Dia tidak bertanya apakah saya baik-baik saja. Yang dia lakukan hanya berjalan mondar-mandir, lalu bergumam. Mobil kita, rumah ini. Gimana? Bukan kamu gimana, tapi barang-barang ini gimana? Di saat itu, sisa cinta yang mungkin masih saya simpan untuknya padam total. Saya menunduk, pura-pura semakin tenggelam dalam keputusasaan. Padahal dalam hati, saya semakin yakin. Pria ini tidak pernah mencintai saya. Dia mencintai apa yang saya miliki. Insiden ke-6 datang 3 hari setelahnya. Mas Galang mulai menjauh dengan terang-terangan. Dia berhenti pulang tepat waktu. Kadang dia menghilang 2 atau 3 hari. Dengan alasan mencari investor untuk menyelamatkan perusahaan. Tentu saja, saya tahu kemana dia pergi. Pak Yusuf melaporkan setiap sore. Mas Galang menghabiskan malam-malamnya di apartemen mewah Sasha, lengkap dengan kolam renang di rooftop. Suatu pagi, saya sengaja pura-pura sakit. Saya berbaring di kamar seharian, berharap ada secuil kepedulian yang tersisa. Tapi yang Mas Galang lakukan hanya melirik sebentar dari pintu, lalu berkata, "Jangan drama, Andin. Kita butuh solusi, bukan air mata." Lalu, dia pergi. Ucapan itu menusuk lebih tajam dari sembilu manapun. Bukan karena nadanya yang dingin, tapi karena saya sadar di matanya. Saya bukan lagi seorang istri. Saya hanyalah beban yang tak lagi menghasilkan uang. Insiden ke-7 adalah titik di mana kebencian saya berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin. Pak Yusuf mengirim sebuah rekaman suara. "Bu Andin, ini agak berat untuk ibu dengar, tapi ibu harus tahu." Saya pakai earphone. Saya tutup pintu kamar. Lalu, saya putar rekaman itu. Suara Mas Galang terdengar jelas di antara dentingan gelas. "Sabar, sayang. Sebentar lagi, begitu Andin benar-benar bangkrut, dia bakal nyerahin semua aset ke aku. Biar katanya aman dari utang. Habis itu, kita cerai. Semua jadi punya kita." Lalu terdengar suara Sasha tertawa. "Aku nggak sabar." "Mas, kasihan ya Mbak Andin. Dia itu baik, tapi terlalu gampang percaya. Dari dulu juga, aku tinggal pasang muka manja. Dia langsung kasih apa aja." "Iya," jawab Mas Galang. "Dia pinter soal bisnis, tapi soal hati, dia bodoh. Gampang dimainin." Saya melepas earphone. Tangan saya gemetar. Bukan karena sedih, tapi karena marah yang begitu besar, hingga dada saya terasa sesak. Mereka menertawakan kebaikan saya. Mereka menyebut ketulusan saya sebagai kebodohan. Adik tiri yang saya besarkan menyebut saya kasihan, sambil menghabiskan uang saya. Di malam itu juga, saya menelpon Rani. "Ran," kata saya dengan suara yang sangat tenang. "Kita lanjut ke tahap akhir. Saya sudah selesai bersabar." Insiden ke-8 mempercepat segalanya. Keesokan harinya, Bu Wati menemukan sesuatu yang membuat saya semakin yakin. Mas Galang
Ternyata diam-diam sudah mencoba menggadaikan salah satu sertifikat cabang restoran ke seorang rentenir untuk mendapatkan uang tunai cepat. Masalahnya, sertifikat itu atas nama perusahaan, bukan atas namanya. Dia memalsukan tanda tangan saya. Ini sudah pidana, Andin, kata Rani tegas. Pemalsuan dokumen, penggelapan, dan penggadaian aset tanpa hak. Tiga-tiganya sekarang. Tinggal kamu yang menentukan kapan jaring ini ditarik. Saya menatap dokumen itu. Tanda tangan palsu saya dibuat dengan ceroboh oleh tangan yang dulu saya genggam di altar. Dan saya tahu, waktu mereka sudah hampir habis. Tapi dari semua insiden itu, ada satu yang paling menyayat hati saya sebagai seorang ibu. Suatu sore, Kayla pulang dari taman kanak-kanak dengan wajah murung. Dia bercerita bahwa hari itu adalah hari pertemuan orang tua, dan semua temannya datang bersama ayah dan ibu. Tapi ayahnya, Mas Galang, sudah berjanji datang. Lalu, tidak muncul sama sekali. Saya tahu kemana dia pergi sore itu. Pak Yusuf sudah melaporkannya. Sementara putrinya menunggu di sekolah dengan mata berkaca-kaca. Mas Galang justru sedang menemani Sasha berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan mewah. Saat itu, saya sadar, pria ini bukan hanya mengkhianati saya sebagai istri. Dia juga mengkhianati Kayla sebagai seorang ayah. Dan itu, bagi saya, adalah dosa yang tak termaafkan. Malam itu, saya memeluk Kayla erat-erat sampai dia tertidur. Saya berbisik di telinganya. Bunda janji, Nak, Bunda akan jadi cukup kuat untuk kita berdua. Dan saat itu, tekad saya bukan lagi soal harga diri, tapi soal melindungi anak saya dari orang-orang yang bisa menyakitinya. Insiden berikutnya datang dari arah yang tidak terduga. Salah satu karyawan lama saya, seorang kepala dapur bernama Pak Dirman, yang sudah ikut sejak cabang pertama, diam-diam menemui saya dengan suara berat. Dia berkata, "Bu Andin, maaf, saya lancang. Tapi saya rasa ibu harus tahu. Pak Galang beberapa kali datang ke gudang pusat, mengambil stok bahan mahal seperti daging premium dan keju impor, lalu membawanya keluar tanpa nota. Saya curiga, tapi saya takut salah bicara. Saya berterima kasih pada Pak Dirman atas kejujurannya. Ternyata, pengkhianatan Mas Galang bahkan lebih dalam dari yang saya kira. Dia tidak hanya mencuri uang, dia mencuri dari dapur, dari tempat yang paling saya cintai. Belakangan saya tahu, bahan-bahan mahal itu dia bawa ke apartemen Sasha, yang gemar mengunggah foto masakan mewah di media sosialnya. Foto-foto yang tanpa dia sadari justru menjadi bukti tambahan dalam map saya. Sasha memang gemar memamerkan hidupnya, tas baru, sepatu baru, liburan ke villa di puncak. Dia mengira tak ada yang tahu dari mana semua itu berasal. Padahal, setiap unggahannya saya simpan rapi. Setiap tanggal cocok dengan setiap transaksi yang Bu Wati temukan. Perempuan yang merasa paling pintar justru meninggalkan jejak paling banyak karena keserakahan pada akhirnya. Selalu butuh panggung untuk dipamerkan, dan panggung itulah yang akan menjatuhkannya. Lalu datang sebuah insiden yang benar-benar menelanjangi watak asli Mas Galang di depan banyak orang. Saat itu, keluarga besar mengadakan arisan bulanan di rumah salah satu kerabat. Karena kabar kebangkrutan saya sudah tersebar, banyak yang datang dengan tatapan kasihan, bahkan sedikit meremehkan. Saya datang dengan pakaian sederhana, memainkan peran istri yang sedang terpuruk. Di tengah acara, saat semua orang sedang berkumpul, Mas Galang tiba-tiba berbicara dengan suara keras, seolah ingin didengar semua orang. Ya, beginilah. Kalau perempuan terlalu sok pintar urus bisnis, akhirnya bangkrut. Nyusahin suami. Saya yang harus nanggung malu. Ruangan itu hening sejenak. Beberapa kerabat menunduk. Tak enak hati. Saya merasakan wajah saya memanas. Bukan karena malu, tapi karena marah. Pria yang menghabiskan uang saya untuk perempuan lain kini berdiri di depan keluarga, menyalahkan saya atas kejatuhan yang dia kira nyata. Tapi saya tidak membalas. Saya hanya menunduk, menggenggam gelas teh saya erat-erat. Dalam hati, saya berkata pada diri sendiri, bersabarlah, Andin. Sebentar lagi, biarkan dia bicara sesukanya hari ini. Karena
suatu hari nanti, di panggung yang jauh lebih besar, dialah yang tidak akan sanggup berkata apa-apa. Bibi saya, yang duduk di sebelah, menggenggam tangan saya dan berbisik, "Sabar ya, Nduk." Saya hanya tersenyum tipis. Mereka semua mengira saya perempuan lemah yang sedang dihina. Tak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa di balik wajah pasrah itu, saya sedang memegang kendali penuh atas takdir kami semua. Beberapa hari setelah arisan itu, Mas Galang kembali mengungkit soal pengalihan kepemilikan. Kali ini dengan lebih mendesak. "Andin, kita harus cepat. Kalau Asep masih atas nama kamu, semua bisa disita kreditur. Pindahin ke saya dulu. Nanti kalau sudah aman, kita balikin lagi. Percaya sama saya." Saya dan Rani sudah menduga ini akan datang. Maka kami menyiapkan sebuah jebakan. Saya pura-pura setuju dan menyodorkan sebuah dokumen yang tampak seperti surat pengalihan aset. Mas Galang membacanya sekilas. Matanya berbinar penuh keserakahan. Lalu buru-buru menandatanganinya tanpa membaca detail yang dia tidak tahu. Dokumen itu bukan surat pengalihan. Itu adalah surat pernyataan yang isinya mengakui bahwa dia mendesak saya menyerahkan aset di tengah kondisi keuangan yang dia yakini bangkrut. Dengan tanda tangannya sendiri, dia baru saja menambah satu bukti lagi ke dalam map saya. Bukti niat menguasai harta dengan memanfaatkan kelemahan pasangan. "Kamu baru saja menggali kuburmu sendiri, Mas," batin saya sambil tersenyum manis ke arahnya. "Dan kamu bahkan mengucapkan terima kasih sambil melakukannya." Malam itu, Rani menelpon dengan nada puas. "Andin, ini sempurna. Tanda tangannya di surat ini dikombinasikan dengan rekaman dan data penggelapan, membuat posisinya benar-benar tak punya celah. Hakim manapun akan melihat dengan jelas siapa yang menjadi korban di sini." Saya menutup telepon, lalu menatap langit malam dari jendela. Saya teringat hari-hari awal pernikahan kami, saat Mas Galang masih pria sederhana yang menatap saya dengan kekaguman. Entah di titik mana dia berubah, entah kapan kenyamanan mengubahnya menjadi serakah. Tapi satu hal yang saya tahu pasti, saya tidak akan menangisi pria yang sudah lama mati di dalam orang yang berdiri di hadapan saya. Insiden ke-9 adalah saat saya benar-benar membangun panggung kemenangan saya, diam-diam, selama berminggu-minggu. Sementara Mas Galang sibuk merasa menang. Saya bekerja di balik layar bersama Bu Wati. Saya memetakan ulang seluruh kepemilikan aset. Ternyata berkat perjanjian pranikah yang dulu saya buat, seluruh restoran, seluruh rekening utama, dan seluruh tanah secara hukum tetap milik saya pribadi. Mas Galang tidak berhak atas 1 rupiah pun. Tapi saya tidak berhenti di situ. Saya menyiapkan langkah yang lebih besar. Sebuah proyek yang sudah lama saya rancang. Sebuah kawasan kuliner terpadu di lahan luas di pinggir kota yang saya beri nama Larasati Culinary Park. Sebuah taman kuliner yang akan menggabungkan 12 merek restoran saya dalam satu tempat, lengkap dengan area keluarga dan panggung pertunjukan. Diam-diam, saya sudah menandatangani kontrak dengan investor dari Singapura. Saya sudah mengamankan lahan. Saya sudah menyusun tim. Semua dilakukan di bawah nama perusahaan baru yang tidak terhubung dengan nama saya secara langsung. Agar Mas Galang dan Sasha tak pernah curiga. Di mata mereka, Andin sedang bangkrut. Di dunia nyata, Andin sedang membangun kerajaan baru. Saat itulah insiden ke-10 terjadi. Sesuatu yang bahkan tidak saya rencanakan. Sebuah keretakan di antara 2 pengkhianat itu sendiri. Pak Yusuf menelpon saya dengan nada heran. "Bu Andin, ada perkembangan menarik. Suami, ibu, dan wanita itu sepertinya mulai bertengkar. Rupanya Sasha mulai tidak sabar. Dia menuntut Mas Galang segera menceraikan saya dan menikahinya. Tapi Mas Galang terus menunda karena dia tahu selama belum ada aset yang berpindah, dia tidak punya apa-apa. Sasha curiga Mas Galang hanya memanfaatkannya. Dan Mas Galang curiga Sasha hanya mengincar uang. Saya mendengarkan laporan itu dengan senyum tipis. 2 orang yang membangun hubungan di atas keserakahan. Pada akhirnya, hanya akan saling curiga. Karena pengkhianat selalu tahu cara mengenali pengkhianat lain. Saya tidak perlu menghancurkan mereka. Saya hanya perlu memberi mereka cukup waktu
untuk menghancurkan diri sendiri. Tapi saya tetap butuh akhir yang jelas. Akhir yang membuat semua orang tahu siapa mereka sebenarnya. Maka saya mempercepat satu hal terakhir. Saya meminta Bu Wati menyiapkan satu langkah hukum yang akan menutup semua celah. Pembekuan rekening operasional yang selama ini Galang gunakan untuk mencuri. Dan pengajuan gugatan penggelapan yang sudah lengkap dengan bukti. Saya ingin semuanya siap dalam 1 hari, kata saya pada Rani. Hari peresmian Larasati Culinary Park. Di sana, di depan semua investor, di depan keluarga besar, semuanya akan selesai. Beberapa hari sebelum hari besar itu, Mas Galang pulang ke rumah kontrakan kecil yang sengaja saya sewa sebagai bagian dari sandiwara. Tempat sederhana di pinggiran kota. Yang saya pilih justru karena tak nyaman, agar dia merasa benar-benar jatuh. Malam itu, dia mengeluh soal listrik yang padam. Kamu nggak bayar listrik lagi? Mau hidup gelap-gelapan terus kita, bentaknya. Saya hampir tertawa dalam hati. Dia bahkan tak sadar saya sanggup membeli seluruh kompleks ini kalau saya mau. Tapi saya hanya bergumam, maaf, Mas, uangnya nggak cukup. Lalu dia membanting pintu dan pergi lagi ke pelukan perempuan yang mengincar harta saya. Sejenak, dari jendela sempit rumah kontrakan itu, saya melihat lampu mobilnya menjauh. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak merasa ditinggalkan. Saya merasa bebas. Karena saya tahu dia sedang melaju, tanpa sadar, menuju panggung kehancurannya sendiri. Malam sebelum acara, saya duduk sendirian di kamar hotel tempat saya menginap. Saya menatap cermin, memoles wajah dengan riasan yang rapi. Bukan untuk menyembunyikan luka, tapi untuk menunjukkan bahwa saya sudah pulih. Gaun yang saya pilih berwarna putih gading, panjang, dan elegan. Seolah saya akan menghadiri sebuah pesta, dan memang benar. Ini adalah pesta perpisahan. Saya membuka map merah di meja. Di dalamnya, semua bukti tersusun rapi. Hasil audit Bu Wati, foto-foto dari Pak Yusuf, rekaman suara Mas Galang dan Sasha, dokumen pemalsuan tanda tangan, dan surat gugatan yang sudah ditandatangani Rani. Semua siap. Semua legal. Saya menarik napas panjang. Besok, semua topeng akan terbuka. Hari itu datang dengan langit cerah. Lahan luas di pinggir kota yang dulu kosong, kini berdiri megah dengan panggung peresmian, tenda putih. Dan papan besar bertuliskan Larasati Culinary Park. Ratusan tamu mulai berdatangan. Investor dari dalam dan luar negeri, rekan bisnis, media, bahkan keluarga besar, termasuk ayah saya, dan beberapa kerabat yang dulu ikut menyebarkan kabar kebangkrutan saya. Saya sudah memastikan satu hal, Mas Galang dan Sasha akan hadir. Saya mengirim undangan melalui pihak ketiga, dengan kalimat yang membuat mereka penasaran, bahwa akan ada pengumuman penting soal masa depan harta keluarga Larasati. Mereka pikir, mungkin saya akhirnya menyerah, dan akan menyerahkan sisa aset. Mereka datang dengan harapan menang. Mereka tidak tahu. Mereka datang ke pemakaman kebohongan mereka sendiri. Saya berdiri di belakang panggung, mengenakan setelan putih gading yang tegas namun anggun. Tak ada jejak istri yang patah hati di wajah saya. Yang ada, hanya perempuan yang telah melewati badai dan berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Rani menghampiri saya. Mereka sudah datang. Andin, Galang, dan Sasha. Mereka duduk di barisan tengah. Galang kelihatan bingung melihat semua ini. Saya mengangguk tenang. Bagus. Biarkan dia menikmati kebingungannya. Sebentar lagi, dia akan mengerti. Lalu, saya melangkah ke tengah panggung. Lampu sorot mengarah kepada saya. Kamera media mulai merekam. Seluruh ruangan terdiam. Saya menyapu pandangan ke arah para tamu. Dan di barisan tengah, saya melihat Mas Galang. Wajahnya berubah pucat saat menyadari bahwa Andin yang katanya bangkrut justru berdiri di puncak sebuah proyek megah. Di sebelahnya, Sasha duduk kaku. Tangannya mencengkeram tas mahalnya. Saya mengangkat mikrofon. Terima kasih, Bapak dan Ibu, atas kehadirannya di peresmian Larasati Culinary Park. Hari ini bukan hanya titik awal sebuah proyek,
tapi juga akhir dari sebuah babak panjang dalam hidup saya. Semua mata tertuju pada saya. Saya melanjutkan dengan suara tenang. Selama setahun terakhir, saya berpura-pura jatuh. Saya membiarkan orang-orang berpikir saya bangkrut. Saya melakukannya bukan tanpa alasan. Saya melakukannya untuk melihat siapa yang benar-benar berdiri di sisi saya dan siapa yang hanya mencintai harta saya. Saya melihat tangan Mas Galang mulai gemetar. Sasha menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya. Dan hari ini, kata saya ingin menunjukkan kebenaran, bukan untuk dendam, tapi agar tidak ada lagi perempuan yang dipermainkan seperti saya. Lalu layar besar di belakang saya menyala. Satu persatu, bukti itu muncul. Foto Mas Galang dan Sasha bergandengan tangan di restoran mewah. Foto mereka keluar dari apartemen yang sama. Data transfer dana perusahaan lebih dari 1,5 miliar rupiah mengalir ke rekening Sasha Wardani. Dokumen sertifikat dengan tanda tangan saya yang dipalsukan. Dan terakhir, rekaman suara itu diputar. Jelas terdengar di seluruh ruangan. Dia pinter soal bisnis, tapi soal hati, dia bodoh, gampang dimainin. Suara Mas Galang sendiri menggema di antara ratusan tamu. Lalu suara tawa Sasha menyusul. Dari dulu juga aku tinggal pasang muka manja. Dia langsung kasih apa aja. Ruangan itu meledak dalam bisik-bisik. Para tamu menoleh ke arah Mas Galang dan Sasha. Wajah keduanya pucat seperti kertas. Ayah saya yang duduk di barisan depan, berdiri dengan wajah merah menahan amarah, menatap Sasha, putri kandungnya, dengan mata yang penuh kekecewaan. Mas Galang berdiri, mencoba maju. Andin, ini nggak seperti yang kamu pikir, teriaknya. Tapi dua petugas keamanan sudah berdiri di depannya dan di samping mereka. Dua orang penyidik berseragam melangkah masuk. Rani berdiri di sisi panggung, tenang, sambil menyerahkan map merah itu. Saudara Galang, kata salah satu penyidik dengan suara tegas. Anda kami minta untuk ikut ke kantor untuk dimintai keterangan terkait dugaan penggelapan dana perusahaan dan pemalsuan dokumen. Wajah Mas Galang berubah dari pucat menjadi putih total. Penggelapan. Andin, kamu nggak bisa lakuin ini ke aku. Aku suamimu. Saya menatapnya dengan tenang. Untuk pertama kalinya, saya tidak merasa takut padanya. Mas, kata saya pelan. Namun jelas terdengar lewat mikrofon. Suami tidak mencuri dari istrinya. Suami tidak memalsukan tanda tangan istrinya untuk menggadaikan asetnya. Apa yang kamu lakukan? Bukan urusan rumah tangga lagi. Itu sudah urusan hukum. Lalu saya berpaling pada Sasha, adik tiri saya. Perempuan yang dulu datang dengan koper lusuh. Dan kamu, Sasha, saya beri kamu rumah. Saya biayai kuliah kamu. Saya carikan kamu pekerjaan, dan kamu balas semua itu dengan tidur bersama suami saya dan menghabiskan uang saya. Saya tidak akan menuntut kamu, karena kamu sudah kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kamu kehilangan keluarga. Sasha menangis, bukan tangisan penyesalan. Saya tahu itu, tapi tangisan ketakutan, karena dia tahu semuanya sudah berakhir. Ayah saya berjalan mendekatinya dan dengan suara bergetar berkata, "Saya malu punya anak seperti kamu." Lalu dia berbalik dan tidak menoleh lagi. Di tengah kekacauan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sasha, dalam paniknya, berbalik menyalahkan Mas Galang. Ini semua ide kamu, Mas. Kamu yang bilang Mbak Andin bakal nyerahin semuanya. Kamu yang ngajak aku, teriaknya histeris. Dan Mas Galang dengan wajah penuh kebencian balas berteriak. Kamu yang ngerayu aku duluan. Kamu yang minta dibeliin ini itu. Dasar perempuan matre. Saya berdiri di panggung, menyaksikan dua pengkhianat itu saling menyalahkan di depan ratusan orang. Mereka membangun hubungan di atas keserakahan. Dan kini, di atas keserakahan itu pula, mereka saling menghancurkan. Saya tidak perlu mengangkat tangan saya sedikit pun, karena karma yang paling sempurna adalah ketika para pendosa menjatuhkan hukuman atas diri mereka sendiri. Petugas membawa Mas Galang keluar dari ruangan. Sasha mengikuti, masih menangis. Dengan ayah saya yang memalingkan wajah darinya, para tamu masih terdiam. Sebagian mengangguk pelan ke arah saya, sebagian menatap dengan kagum. Saya mengangkat mikrofon sekali lagi. Maaf,
Bapak dan Ibu, atas drama yang baru saja Anda saksikan. Tapi saya percaya setiap kebohongan pada akhirnya harus dibongkar di tempat yang terang. Sekarang, izinkan saya melanjutkan apa yang seharusnya menjadi inti dari hari ini. Peresmian Larasati Culinary Park. Sebuah tempat yang saya bangun bukan dari kemarahan, tapi dari mimpi yang tidak pernah saya biarkan mati. Saat petugas membawa Mas Galang melewati saya, dia menoleh sejenak. Tatapannya bukan lagi tatapan suami, bukan pula tatapan pria yang dulu saya cintai. Itu adalah tatapan seseorang yang baru saja sadar bahwa dia kalah telak oleh perempuan yang selama ini dia anggap bodoh. Dan untuk sesaat, saya melihat ketakutan murni di matanya. Saya tidak merasa puas. Saya juga tidak merasa sedih. Yang saya rasakan hanya satu, ketenangan. Ketenangan seorang perempuan yang akhirnya berhenti berlari dan berbalik menghadapi orang yang mengejarnya selama ini. Lalu menyadari bahwa dia tak pernah benar-benar lemah. Ruangan itu, yang tadi penuh tepuk tangan, perlahan kembali tenang. Para investor menghampiri saya satu persatu, menjabat tangan saya, mengucapkan selamat. Salah satu dari mereka, seorang pengusaha senior dari Singapura, berkata pelan, "Bu Andin, saya sudah berbisnis selama 30 tahun, tapi baru hari ini saya melihat seorang pemimpin yang menghadapi pengkhianatan dengan begitu tenang dan bermartabat. Saya bangga menjadi mitra Anda." Kata-kata itu, lebih dari semua harta yang saya selamatkan, adalah kemenangan saya yang sesungguhnya. Beberapa bulan setelah hari itu, hidup saya berubah seperti pagi yang datang setelah malam terpanjang. Proyek Larasati Culinary Park berjalan sukses melebihi perkiraan. Para investor yang hadir di hari peresmian itu justru semakin percaya pada saya setelah menyaksikan bagaimana saya menghadapi badai dengan kepala tegak. Dalam 6 bulan, Taman kuliner itu menjadi salah satu destinasi keluarga paling ramai di kota. Proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Berkat bukti yang lengkap, Mas Galang dinyatakan bersalah atas penggelapan dan pemalsuan dokumen. Dia harus mengembalikan dana yang dia curi dan menjalani hukuman atas perbuatannya. Perceraian kami pun berjalan cepat. Berkat perjanjian pranikah yang dulu saya anggap sekedar formalitas, dia tidak mendapatkan 1 rupiah pun dari harta yang saya bangun. Sasha menghilang dari kehidupan kami. Saya dengar dia pindah ke kota lain, jauh dari keluarga yang sudah tidak mau menerimanya. Tanpa Mas Galang, tanpa uang saya, dan tanpa keluarga, dia harus memulai dari nol. Dengan tangan yang dulu hanya tahu cara meminta. Ayah saya tidak pernah lagi menyebut namanya. Dan saya memilih untuk tidak membenci. Karena membenci hanya akan mengikat saya pada masa lalu. Dan saya sudah memutuskan untuk hidup di depan. Kayla, putri saya, tumbuh dengan ceria. Dia masih terlalu kecil untuk memahami apa yang terjadi. Yang dia tahu, ibunya selalu ada, selalu kuat, dan selalu pulang membawa pelukan. Suatu malam, saat saya menidurkannya, dia bertanya, Bunda kok nggak pernah nangis lagi?" Saya tersenyum, mencium keningnya, dan menjawab, "Karena Bunda sudah belajar. Nah, kalau perempuan yang kuat itu menangis sekali, lalu bangkit untuk selamanya. Sekarang, saya tidak lagi terbangun oleh keraguan. Saya terbangun oleh aroma kaldu yang saya rebus sendiri dan oleh suara tawa Kayla di lantai bawah. Rumah saya kembali menjadi rumah, bukan tempat penuh kesunyian, tapi tempat penuh kehangatan. Cerita ini mengajarkan satu hal, bahwa kebaikan kita bukanlah kelemahan, tapi jangan pernah biarkan kebaikan itu dimanfaatkan oleh orang yang tidak menghargainya. Dan jangan pernah dalam keadaan apapun menyerahkan seluruh hidup kita ke tangan orang yang belum membuktikan ketulusannya. Ada banyak perempuan di luar sana yang mungkin sedang berada di posisi saya dulu, yang merasakan jarak yang makin dingin di rumah sendiri, yang melihat tanda-tanda, namun memilih diam karena takut kehilangan. Untuk kalian, saya ingin berkata, intuisi kalian bukan drama. Kalian berhak mencari kebenaran, dan kalian jauh lebih kuat
dari yang kalian kira. Ada juga banyak suami seperti Galang yang melihat pasangannya bukan sebagai cinta, tapi sebagai tangga menuju kenyamanan. Yang lupa bahwa rumah yang dibangun di atas kebohongan, cepat atau lambat, akan runtuh menimpa diri mereka sendiri. Dan ada pula orang-orang seperti Sasha yang mengira darah dan kebaikan bisa dikhianati tanpa konsekuensi. Padahal pengkhianatan terhadap orang yang menyayangi kita adalah utang yang paling mahal untuk dibayar dalam hidup. Kita selalu punya pilihan untuk hancur atau untuk bangkit. Saya memilih bangkit dan saya berharap siapapun yang sedang mendengar cerita ini juga akan memilih hal yang sama. Bagaimana menurut Bunda? Apakah Bunda pernah mengalami atau mengetahui kisah seperti ini? Ceritakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.